Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febriana Zahra Dewi Kartika Juang dengan NIM 8424025. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas UAS untuk mata kuliah praktik riset pasar. Jadi yang pertama-tama tuh kita akan menganalisis pengaruh attractiveness, enjoyment, social presence terhadap impulsive buying dan continuous purchase intention pada pengguna TikTok live shopping. Jadi yang pertama-tama itu di sini kita membuat kuesionernya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya buat untuk judulnya itu ada ini, tadi sudah saya sebutkan. Lalu ada jenis kelamin, usia, provinsi domisili asal. Lalu ada pertanyaan, apakah Anda pernah berbelanja melalui fitur live shopping yang ada pada platform TikTok dan juga ada nomor HP. Lalu di sini untuk faktor yang pertama yaitu attractiveness. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi di sini untuk attractiveness itu ada 7 pertanyaan. Lalu untuk enjoyment itu ada 6 pertanyaan untuk enjoyment. Lalu untuk social present ada 6. Lalu yang terakhir, oh bukan yang terakhir. Untuk impulsive buying ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu yang terakhir continuous purchase intention itu ada 5. Lalu di sini kita langsung publish aja untuk kuesionernya. Nah, di sini sudah kita publish, lalu nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi di sini ada hasilnya kuesionernya tadi. Ada banyak sekali respondennya. Lalu kita langsung saja olah datanya. Untuk beberapa tabel yang tidak kita butuhkan itu kita hapus saja. Nah, di sini kita langsung aja ubah namanya. Yang ini itu attractiveness 1, 1 sampai A7. Nah, yang selanjutnya itu ada enjoyment 1 sampai 6. Enjoyment 1 sampai 6. Lalu ada social presence 1 sampai 6. Lalu ada impulsive buying 1 sampai impulsive buying 6. Dan yang terakhir itu ada CPI 1 sampai CPI 5. Kalau namanya sudah dirubah semua, kita eh, simpan filenya ke dalam bentuk CSV. Save as.
Lalu di PC, kita taruh di download. Nah, sudah kita save, lalu kita langsung saja buka aplikasi SampleLS-nya untuk mengolah datanya. Nah, jadi di sini kita sudah membuka untuk aplikasi SampleLS-nya untuk mengolah datanya. Langsung saja kita klik yang New Project. Lalu kita namai filenya ini, kita klik OK. Nah, ini kita double klik to import datanya. Kita masukin datanya yang tadi kita save. Kita klik OK. Lalu kita ke yang ini, UAS Market Research ini. Lalu kita buat 5 variabel di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sejajarkan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita akan rename namanya ini. Yang ini tuh attractiveness. Lalu yang kedua ini enjoyment. Lalu ada social present. Yang ini tuh impulsive buying. Dan yang terakhir ini CPI. Continuous. Oke, kita beri spasi aja nggak apa-apa di sini. Kita klik OK. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan datanya sesuai yang ada di indikator di sini. A1 sampai A7 kita masukkan ke sini, attractiveness ini. Enjoyment E1 sampai E6. Lalu yang terakhir di sini ada Expo 1. Mohon maaf, ini kesalahan ngomong. Selanjutnya ada impulsive buying. Dan yang terakhir ada CPI 1 sampai CPI 5.
Nah, di sini kalau sudah, kita akan konekkan dulu. Terus kita konekkan ke impulsive buying, enjoyment kita ke connect sini, social pressure juga sini. Lalu yang impulsive buying kita konekkan ke continuous purchase intention atau CPI. Nah, di sini sudah ke konekkan semua. Lalu kita kembali ini lagi. Langsung saja kita calculate di sini. Kita start calculate ke S algorithm. Lalu langsung aja kita start calculation. Nah, di sini kita masuk ke outer loading. Nah, untuk yang merah-merah di sini kita akan hapus satu persatu mulai dari yang paling kecil. Di sini kita cari dulu yang paling kecil yang mana. Nah, jadi yang paling kecil di sini ada di SP6. Kita ke SP6, kita klik kanan lalu kita delete. Lalu kita calculate lagi, PS algorithm, start calculation. Kita ke outer loading. Lalu kita cari lagi yang paling kecil di sini ada di A6. Kita hapus untuk attractiveness 6 atau A6. Kita delete. Lalu kita calculate lagi. Kita cari lagi yang paling kecil, yaitu ada di A4. Kita hapus lagi di sini. Klik kanan lalu kita delete. Lalu kita calculate lagi. Kita ke outer loading lagi. Lalu kita cari yang paling kecil, yaitu CPI 1. Kita klik kanan, lalu kita delete. Setelah kita hapus tadi, kita akan menemukan data yang paling kecil lagi, yaitu impulsive buying 5 atau IB5. Kita klik kanan, lalu delete. Kita calculate lagi. Kita cari lagi, yaitu impulsive buying 6, paling kecil. Kita calculate lagi. Lalu ada di CPI 5. A3 yang paling kecil. Lalu tadi ada yang terakhir, yang masih merah itu A1. Kita hapus langsung. Nah, di sini kita langsung ke sini. Nah, di sini sudah hijau semua untuk datanya. Lalu kita bisa ke discriminant validity.
Nah, di sini data ini semuanya itu valid karena untuk angka yang ini 0,768 ini di atasnya ini, dan juga ini. Dan untuk 0,819 itu di atasnya ini. Lalu untuk 0,780 di atasnya ini, dan ini juga. Nah, datanya tadi itu dinyatakan valid, sehingga setiap variabel itu mampu membedakan dirinya sendiri-sendiri dengan variabel yang lain. Lalu kita pindah ke R-square. Nah, di R-square di sini ada hasilnya. Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam mode penelitian. Nah, nilai R-square pada variabel kontinu tadi sebesar 0,127, artinya variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel kontinu sebesar 12,7%, sedangkan 87,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang lain di luar dari model penelitian ini. Nah, sedangkan nilai R-square pada variabel impulsive buying sebesar 0,165, artinya variabel independen ini mampu menjelaskan variabel impulsif sebesar 16,5%, sedangkan 83,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Oke, selanjutnya itu ada di F-square. Kita pindah ke F-square. Nah, di sini ada hasil uji S-square, yaitu uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh tadi itu ada variabel attractiveness terhadap variabel impulsif buying memiliki nilai 0,000, sehingga dapat dikatakan ini tidak memiliki pengaruh. Dan variabel enjoyment itu terhadap varian impulsif buying memiliki nilai 0,015 yang menunjukkan pengaruhnya sangat kecil, dan variabel social presence terhadap variabel impulsif buying memiliki nilai 0,043 sehingga termasuk memiliki pengaruh yang kecil juga. Sementara itu, variabel impulsif terhadap kontinu memiliki nilai 0,145. Nilai ini tuh mendekati batas 0,15 sehingga dapat dikatakan ini memiliki pengaruh yang sedang. Lalu kita lanjut ke bagian sini tadi. Kita juga mau calculate yang bootstrapping. Ini tuh 500. Lalu ini one tail. Kita start calculation aja. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Jadi, hubungan antara variabel atraktif terhadap impulsif itu memiliki nilai p-value sebesar 0,364, yaitu lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, attractiveness itu tidak berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying, sehingga hipotesis di sini ditolak. Lalu ada hubungan antara enjoyment terhadap impulsive buying itu memiliki nilai p-value sebesar 0,047, yaitu lebih kecil dari 0,05. Artinya, enjoyment itu berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying, sehingga hipotesis di sini itu diterima. Lalu ada hubungan antara impulsif terhadap continue purchase intention, memiliki nilai p-value sebesar 0,000. Nah, nilai di sini itu lebih kecil dari 0,05, sehingga impulsif berpengaruh signifikan terhadap continuous purchase intention. Dengan demikian, hipotesis di sini diterima. Lalu,
Ada yang terakhir yaitu hubungan antara social presence terhadap impulsive buying memiliki nilai p-value sebesar 0,02, yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa social presence berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying, sehingga hipotesis di sini diterima. Nah, mungkin sekian untuk analisis data menggunakan sampel LS di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.